Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdi Mutayama dari kelas 11 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tunnel dan VPN. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, pertama-tama teman-teman bisa membuat topologi seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke properti 1, klikkan IP DHCP client ring. Ada IP-nya, kemudian di properti 2 demi properti 2 yang 10.0.137.67. Kemudian kita masuk ke inbox, kita konekkan. Kemudian kita masuk ke interface, lalu kita plus, kita pilih IP, kita tambahkan tunnel itu karena dari sini ini Pekalongan, ini Pemalang, kita tuh Pemalang. Parameter address-nya kita ketikkan IP 3.2 itu 10.0.137 .67. Tunnel ID-nya 15 saja. Lalu apply. Oke. Lalu kita masuk ke mikro 2. Salah teman-teman, kita rombongkan terlebih dahulu, kita ketik full set to rombong set enable yes. Nih, sini kita sudah rombong. Kita masuk lagi, kita akan new inbox, konektor umum. Kita coba konekkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke properti 2. Kita pergi ke interface, tambah EOIP tunnel, ketikkan to Pekalongan, properti address-nya ketikkan IP mikro 1 yaitu 10.0.137.68. Tunnel ID-nya 15. Kemudian kita apply. Oke. Nah, sini sudah area, artinya sudah running. Lalu kita masuk ke mikro 1 lagi. Lalu kita masuk ke bridge kita tambahkan ini itu namanya EOIP. Kita apply. Oke. Lalu kita masuk ke port, meternya ke to Pemalang, lalu apply. Oke. Lalu kita buat satu lagi, meternya kita arahkan ke ether 2, lalu apply. Oke. Kemudian kita masuk ke mikro 2, kita masuk ke bridge, kita namai sama, lalu apply. Oke. Lalu masuk port atau Pekalongan. Oke. Lalu buat satu lagi, ethernya terdua, lalu oke. Nah, di sini sudah kita coba uji cobanya di PC 1 dan PC 2 ya teman. Kita coba uji cobakan. Kita ketikkan IP 192.168.1.5. Sudah, kita ke PC 2, ketikkan IP 192.168.1.10. Sudah juga ya teman, kita coba pin.
192.168.1.1.5. Oh, bukan, salah ketik. Oke, 192.168.1.5. Nah, di sini kita lihat teman-teman, kita coba opsi 1, kita coba ping 92.168.1.10. Nah, di sini juga kita lihat teman-teman, artinya kita sudah berhasil membuat EOIP. Kemudian kita akan menyambungkannya ke internet. Kita pergi ke 1, lalu kita tambahkan IP address, kita tambahkan 192.168.2.1/24. Interface-nya kita arahkan ke bridge EOIP, lalu apply, oke. Lalu kita masuk ke DHCP server, DHCP setup, lalu kita next, dan oke. Kemudian kita masuk ke IP, kita masuk ke firewall, kita masuk ke NAT, kita masuk sebentar dulu. Nah, di interface ini kita masuk ke Ether 1, lalu actionnya square root, kita lihat saja. Oke. Kita coba ping ke 888. Sudah, kita masuk ke micro 2, kita masukkan address ini 192.168.2.2/24. IP, lalu OP, masuk ke DHCP server, DHCP setup, masukkan ke IP, lalu kita next terus sampai oke. Lalu kita masuk juga ke firewall, NAT, plus webpage-nya kita masukkan Ether 1, actionnya squared. Nah, oke. Lalu kita coba ping juga di sini. Ini 888. Lalu kita DHCP IP DHCP kan dulu. Di PC 2 juga. Kita coba ping 888. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, kita sudah tersambung ke internet. Di PC 2 juga kita coba ping 888. Nah, di sini juga kita sudah tersambung ke internet ya teman-teman. Ini kita sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan membuat PPTP. Teman-teman kita masuk ke ketik dulu, lalu sinkronisasi sebelumnya kita setelkan terlebih dahulu semuanya ya teman-teman. Setelkan bagian bridge juga. Di atas juga teman-teman kita setelkan di DHCP server. Kemudian kita disebutkan juga di micro 32. Untuk firewall NAT-nya tidak perlu teman-teman, karena kita akan gunakan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi
192.168.3.1/24 meternya kedua. Kita maaf dulu, ada kesalahan di sini. Ya, misalnya capai lama. Oke, kita lakukan dulu di sisi 1, di mikro 1 maksud saya. Kita trace 192.168.2.1 plus 24 meternya ke arah 2. Kita apply. Oke, kita masuk ke dashboard server, dashboard server, terbuat dan next. Di mikro 2 juga sama. Lalu kita swapping ke 888 atau ke masih tersambung ya teman-teman. Kita masuk ke PC 1, kita IP di DHCP agar IP-nya reset. Kita coba ping 888 lagi, masih untuk TTL di PC 2, masih TTL ya teman. Kemudian kita masuk ke mikrotik 1, dulu kita masuk PPTP server, kita enablekan, lalu oke. Lalu sini ke speaker, lalu kita masuk ke script, lalu plus kita ini ganti user PPTP, passwordnya 123, lalu remote addressnya kita isikan misalkan 10.10.10.1. Maaf teman, salah. Oke, di lokal addressnya kita isikan 10.10.10.1 dan remote addressnya kita isikan 10.10.10.2. lalu kita apply. Oke, lalu kita masuk ke project 2, kita masuk ke PPTP, kita masuk ke PPTP client, kita ganti PPTP saja. Layoutnya kita masukkan ini ya teman-teman, IP mikrotik PC 1, mikrotik 1 kita masukkan 10.0.137.68 usernya yang tadi, user PPTP, password, lalu passwordnya 123, lalu kita apply. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita pergi ke terminal, kita coba ping 10.10.10.1 yaitu mikrotik 1. Nah, disini sudah kita lihat ini. Kita coba ke mikrotik 1, ping 10.10.10.2. Nah, disini juga ada teman. Oke, kemudian kita pergi ke routing, lalu kita plus, kita aktifkan 92.168.0/24 yaitu IP dari ini, IP dari PC 2. Lalu audio gateway-nya adalah 10.10.10.2. lalu kita apply. Oke, lakukan juga di mikrotik 2, tapi ke routing, lalu kita plus 92.168.0
1.2.0/24 gedenya 10.10.10.10.1 lalu kita apply. Oke, di sini kita sudah. Lalu kita coba ke PC, kita IP DHCP lagi. Lalu kita ping 192.168.3.254. Nah, di sini kita lihat teman-teman, kita coba di PC dulu juga. Maaf, di sini internet saya error. Nah, IP DHCP kan lagi. Nah, di sini sudah. Kita coba ping lagi. Ping 192. Tekan ping 192.168.2.254. Nah, kita lihat teman-teman, ini RTO karena baru di DHCP klien lagi, baru di IP DHCP lagi, jadi awal-awal RTO. Kita coba lagi. Nah, ini sudah detail semua ya teman-teman. Untuk PC1 juga kita coba lagi. P192.168.3.254. Nah, sini sudah detail semua ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat L2TP ya teman-teman. Dan sebelum lagi kita mengaktifkan untuk semuanya, untuk root dan lain-lain, dan aktifkan semua.
Nah di sini juga ya teman-teman, di mikro video kita aktifkan dulu. Nah di sini kita sudah menonaktifkan semua. Oke, selanjutnya kita akan membuat L2TV ya teman-teman. Untuk membuat L2TV sekarang tentunya bisa membuat IP baru. Di sini saya akan nyalakan lagi IP-nya saja. Jangan saja server dulu ya teman. Dan nyalakan di proyek 1 juga. Lalu tentu masuk ke PPPP. Lalu L2TV seperti ini kita lakukan. Lalu ini kita isi ke ini kita isi script. Lalu oke. Lalu kita masuk ke script, kita paste, ini kita ganti menjadi user L2TV ya teman. Untuk password script 23. Lalu addressnya kita isi ke 10.10 pilih 10.10. Kita tarik address 10.10.10.10. Nanti apply, login, lalu masuk ke user dulu. Kita masuk ke user, lalu kita hapus. Kita masuk ke L2TV client. Kemudian ke metode 1, IP metode 1 yaitu 10.0.1.1.7.8. Misalnya adalah user L2TV. Lalu passwordnya 1, 2, 3. Lalu kita apply. Di sini adanya error ya dulu, artinya sudah besar. Lalu kita masuk ke IP. Untuk routing kita bisa membuat baru, tapi di sini akan sudah terbuat seperti ini. Dengan kata tersebut dibuat. Nah di sini sudah teman. Lalu kita masuk ke sini depan PC. Kita coba pakai PC ya teman. Kita pilih default setting. Tadi di sini close setting. Nah, yang kita coba ini 92.168.2.254 di PC 2 kita ini tidak sama dengan PC 1. Oke, 92.3.254. Nah, ini juga proses ya teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat PPPoE ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat download seperti ini terlebih dahulu. Di sini bisa teman-teman PHP print dulu. Setelah itu kita roman ya teman-teman. Lalu kita masuk ke Windows. Di sini IP barunya. Nah, ini IP barunya adalah 1
61 ya teman, kita kali kalau untuk kita akan turunkan ya sudah teman ke PPP, lalu ke PPP OE server, lalu kita plus namanya bisa kita ganti misalkan PPP OE saja, lalu kita interface kita ganti ke yang kedua, lalu kita apply oke, kemudian kita secret, kita add, lalu kita ganti PPP OE user PPP OE ya teman, user PPP OE, lalu passwordnya 123, untuk lokal addressnya adalah 10.10.10.1, berapa addressnya 10.10.10.2, lalu kita apply, lalu oke, lalu kita ke firewall net, lalu kita plus agar kita bisa tersambung ke internet ya teman. Kita plus opsinya square, sehingga kita out interface-nya ke Ether 1, lalu kita apply, lalu oke, lalu kita coba ping, untuk coba ping 8.8, nah kita sudah tersambung ke internetnya dulu, lalu kita masuk ke roti kedua, kita masuk ke interface, jangan lupa kita pilih PPP OE ini, interface-nya akan satu, kita clear out, kita masuk ke clear out, lalu kemudian terusnya kita isikan, oh salah teman, di sini dulu, tapi di sini di user kita masukkan PPP OE user PPP OE ya teman, seperti ini, lalu password 123, lalu kita apply oke. Nah di sini sudah ramai ya teman, sudah tersambung. Lalu kita coba masuk terminal, lalu kita coba ping 888. Maaf teman, kebloknya belum saya matikan. Kita coba ping 888. Nah di sini sudah terlihat ya, kita sudah tersambung ke internet. Lalu kita address, sini udah kita seperti ini. Lalu kita plus, kita buat 192 di 168 titik 3.1/24. Untuk ethernya kita pakai ether 2 ya teman. Lalu kita apply, lalu oke. Kita sudah server, kita setup, lalu ether 2, kita next terus sampai selesai. Kemudian kita masuk ke firewall, nah kita sini sudah ya teman, dan sini sudah.
Ini kita pilih ke POE, lalu actionnya Aspirate, lalu kita oke. Kemudian kita coba tambahkan di sini kita coba tambahkan PC di satu misal. Di sini kita tambahkan, lalu kita konekkan. Kita coba buka saja. Kita konekkan menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Kita konek, lalu kita nyalakan di sini. Lalu kita masuk, kemudian kita ID DHCP, dan juga kita ping ke 888. Nah di sini kita sudah tersambung ke internet ya teman-teman. Sini kita sudah berhasil, kemudian kita masuk ke PPP. Kemudian kita bisa jadi di sini di profile, lalu kita beri bisa edit di sini untuk limitnya, limit penggunaan datanya teman-teman. Coba sini kalau kita mm per 5 sepertinya ya teman-teman. Lalu kita apply, oke. Lalu kita coba masuk kembali, visinya kita ganti ke Docker ya teman-teman. Kita ganti ke Ubuntu desktop. Teman-teman bisa membuat Ubuntu desktopnya dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke Ubuntu desktopnya. Lalu oke. Sebentar teman-teman, itu desktop saya agak lama sih, ada nge-lag. Nah ini tampilannya sudah muncul ya teman-teman. Kita masuk ke control panel, lalu masuk ke meta terminal. Kita ketikkan IP A, IP spasi A. Nah di sini kita sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Ini IP-nya adalah 192.168.254/24 teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke browser. Setelah masuk ke browser, lalu kita akan coba speed test di sini ya teman-teman. Terus sebentar, di sini yang saya nge-lag. Ya di sini covernya sudah muncul teman-teman. Lalu di pencarian kita ketikkan
mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.